adu integritas. Bang, sini. Bang begini. Nih. Selama ini abang, begini. Ya, ini Bang Refli abang saya. Selama ini intelektualnya luar biasa. Ini tapi ada abang Rasman kok berubah Nasution, gitu loh Bang. Ini ada Refli Harun. Ya. Anda percaya Rasman Nasution atau Refli Harun? Wah itu yang keliru Bang. Jadi gini Pak Sobari. Kalau pendekatan yang Bapak sampaikan tadi. Malaysia kan? Sebentar, iya. Malaysia orang kampung saya Bang. Yang saya mau katakan, kalau ada metodologi, terus kajian objek tertentu tidak dilakukan pendalaman terhadap dia, lalu kemudian dengan konsep panjang dan lain sebagainya. Pak, ijazah Pak Jokowi dikatakan 99,9% palsu. Tidak datang ke Pak Jokowi menginterview baik-baik. Tidak datang ke Gajah Mada interview baik-baik. Tapi dengan cara rame-rame. Lalu kemudian perginya bukan interview Pak, tapi ke kuburan. Ini ngaco. Terbit satu buku. Man, saya siap dulu. Saya Terbit satu buku. Nanti saya beri lagi. Saya kan bicara dengan Pak Sobari. Enggak, ya saya udah paham. Jadi gini. Terlalu banyak sudah ngomong. Sebentar. Jadi gini, maksudnya begini. Jadi saya jelaskan, saya udah paham maksudnya, Bung Rasman. Tidak pernah diwawancara Pak Jokowi, tapi keluar kesimpulan. Iya. Apakah ijazahnya 99,9% palsu atau misalnya Gibran Endgame Wapres tak lulus ijazah, tak lulus SMA. Tak lulus SMA. Jadi belum mewawancarai objeknya. Tapi kemudian sudah menyimpulkan, apakah itu salah? Yang namanya objek itu memang bukan manusianya. Bukan manusianya. Walaupun pemiliknya adalah manusianya. Udah ngawur ini. Pemiliknya boleh dijadikan objek wawancara. Tapi dalam, jangan bilang ngawur, saya mengerti metodologi. Jadi qua metodologi bisa dibenarkan sepanjang urusan-urusan yang menyangkut jejak ijazah, sejarah ijazah, tempat kelahiran ijazah, bagaimana ijazah diperoleh, melalui sekolah seperti apa. Apakah betul dia sekolah sampai memenuhi prasyarat waktu yang bisa mencapai itu ijazah. Baik itu ijazah si bapak maupun ijazah si anak. Qua metodologi saya berani berhenti sampai di situ sambil menelusuri sejarah ijazah panjang lebar yang saya kemukakan tadi, ditambah observasi, ditambah unsur-unsur yang namanya datangnya fotokopi. Katakanlah semua itu sudah dilakukan. Itu semuanya sudah. Tapi belum mewawancarai yang pemiliknya ijazah tersebut. Lalu kesimpulan sudah ditulis. Apakah itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Artinya mewawancarai pemilik ijazah itu tidak wajib. Tidak salah. Tidak wajib. Kalau mau pertanyaan saya sederhana. Itu soal pilihan, bukan soal wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Oke, baik. Soal pilihan. Saya mau Gini, sebentar. Dulu, tunggu dulu. Tesis yang saya bahas. Entar, ini satu kata dulu, Bung. Kalau para peneliti ini sudah sampai pada satu titik yang namanya reliability, this is already reliable. Kalau sudah sampai pula pada namanya validity, this is already valid. Ya valid, itu sahih. Itu keputusan para peneliti. Begini ya, saya tambahkan itu saja. Sedikit ya, begini. Kita ini kalau tidak terlalu pintar betul metodologi, jangan juga lah tahu gitu ya. Begini, banyak sekali tulisan-tulisan Orde Baru yang mengkritik Pak Harto. Enggak wawancara tuh mereka Pak Harto. Kenapa begitu? Ditulis di buku juga? Iya, ditulis di buku. Bahkan ada jurnal mungkin? Iya, kita ini kadang-kadang tidak memiliki kemewahan untuk bisa interview yang bersangkutan. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita sudah cukup merasa reliable dan valid tanpa mewawancarai orangnya. Karena yang diuji adalah objeknya. Kalau kita lihat misalnya Mas Roy dengan telematikanya, objek yang diupload Dian Samdi itu more than enough untuk diteliti, kan begitu. Karena itu kemudian ngapain kita wawancara Pak Jokowi? Kan kita sudah tahu jawabannya. Nggak mungkin dia bilang, ya ijazah saya memang palsu. Ya kan nggak mungkin. Karena objeknya itu adalah ijazah, maka ijazah itulah yang menjadi hal yang harus diteliti. Nah, tentu pertanyaan kan begitu. Lalu saya tambahkan lagi, Anda nulis tentang Abraham Lincoln misalnya, tokoh pembebas budak Amerika Serikat. Anda wawancara dengan Abraham Lincoln yang sudah mati.
Ya. Nulis tentang Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, Anda harus wawancara dengan Donald Trump. Itu kan pikiran yang nggak masuk akal. Karena itu, seorang peneliti yang penting jujur. Apakah itu cukup sudah reliable, sudah valid atau tidak untuk sampai pada kesimpulan. Tetapi sebuah penelitian itu subject to. Jadi kalau mengatakan ijazah Jokowi 99,9% palsu, itu subject to yang diteliti oleh Mas Roy Suryo. Dan dia yakini itu sebagai sesuatu yang reliable dan valid. Oke, tapi gini, tentu tidak bertanya Pak ini ijazah asli atau palsu, itu jump to conclusion. Tapi saya ingin tanya, kalau saya peneliti, saya akan tanya, oke ini ada kejanggalan. Katakanlah misalnya salinan tadi, ini yang kecil, ini yang besar. Ini gimana Pak Jokowi? Kan begitu? Iya. Lalu kemudian ada misalnya ada garis yang berbeda, ada garis di foto dan seterusnya. Kampusnya juga, Gajah Mada juga. Oke, tentu pertanyaan Saya seperti itu. katakan, tidak semua orang memiliki kemewahan untuk bisa langsung Itu yang interview saya mau Pak tanya. Jokowi. Tapi kalau punya konsekuensi hukum nggak boleh dong Bang. Konsekuensi Kan ada hukum batasan. Loh, apa? iya, kan mencemarkan nama baik seseorang Loh, Bang. kalau setiap kita melakukan penelitian terhadap pejabat publik dan Anda mengatakan pencemaran nama hukum, Anda tidak pernah baca putusan Bang, MK namanya. Mau saya tulis besok tentang sosok seorang Refli Harun dengan versi saya? Silakan. Tanpa saya melakukan kiri kanan. Silakan. Saya kira nggak Silakan. mungkin. Dengan metodologi. Saya tantang, hanya sampaikan, silakan. Bang Refli. Silakan. Saya melihat Silakan. intelektual seorang Refli Harun Silakan. malam ini berubah dan Ditantang bergeser. silakan, nggak Karena berani ilmu Anda. adalah kebenaran Bang. Anda Abang ditantang jangan silakan, nggak terbawa berani. oleh isu Anda opini mau publik menulis yang tentang liar. Refli Harun jelek? Itu yang saya Silakan. katakan. Yang nulis Berani dulu nggak? dong. Kalau abang katakan itu Silakan. jadi masalah, Bentar. saya akan coba cari tahu Ditantang nanti malah nggak bagaimana berani dia. pendapat Yang nulis dulu bicara. Boleh, Bang. Oke, silakan. Silakan. Gini. Oke. Silakan tulis tentang Refli Harun buruk oleh Rasman Nasution. Masalahnya akan dipercaya orang apa enggak? Kan muncul lagi. Loh, bukan begitu. Muncul lagi kan? Kita, Itu bro, tadi. kita adu integritas. Bang, sini. Bang begini. Nih. Selama ini ada abang Rasman Nasution. begini. Ya, Ini Bang Refli abang saya. Selama ini intelektualnya Ya. luar biasa. Ini Tapi ada hari ini Rasman abang kok berubah Nasution. gitu loh Bang. Ini ada Refli Harun. Ya. Anda percaya Rasman Nasution atau Refli Harun? Wah itu yang keliru Bang. Percaya sama Aiman. Itu kata abang. Percaya sama Kalau saya Aiman. tanya dengan sana, percaya Rasman apa enggak? Itu apa jawab? Mana? Rasman. Mana? Jadi Percaya gini. sama Aiman. Jadi ilmu itu bukan karena banyaknya orang, tapi pendekatannya objektif. Sudahlah. Itu abang Oke, dulu. oke. Kalau Refli Ya, Harun Bang. ngomong sama Saya Rasman berharap- Nasution, saya harap yang abang dipercaya Refli Harun bukan Rasman. tetap abang konsisten dengan keilmuan. Sudah. Kita boleh salah tapi kita tidak boleh Udah. tidak benar, harus benar. Saya kira begitu. Ngomong nggak jelas kesana kemari aja bilang benar. Gini, saya jelaskan dikit ya. Tapi saya Adinda Rasman, Oke. silakan tulis Refli Harun ya. Teman-teman. Nggak apa-apa, saya orang open mind. Nggak akan dilaporin. Nggak akan saya laporin. Ya. Saya akan uji dan saya akan adakan diskusi. Apakah tulisan dia benar atau tidak tentang Refli Harun? Ya. Sebatas itu ya. namanya Oke, berani. baik. Teman-teman. Ada pertanyaan saya satu, Ya, Bang. bentar, Bang, bentar. mumpung sebelum saya tulis salah satu objek. Ya. Apa? Kenapa Abang mundur dari komisaris utama? Apa itu ada nggak ada Nggak, boleh nggak pribadi Out of saja? konteks ini. Di luar Dulu konteks. Abang Ada. kan bagian dari Pak Jokowi. Ya. Boleh kan? Boleh saya jawab dong? Alah, Udah. 2014 Pak Jokowi, Tuh, terus minum Abang tuh, jadi udah, komisaris. gampang Kenapa sekali. mundur? Boleh saya tanya dulu, satu aja. Nggak usah lah. Kenapa tuh. Abang mundur? Anda salah. Mas Roy, diam dulu. Anda Saya salah. bertanya Anda dengan nggak seorang pernah nyuruh Refli. saya diam, tahu Nah, iya, kan? saya bertanya dengan Nggak dia. pernah nyuruh saya diam, Saya main bertanya aja. dengan seorang Refli. Yang pernah nyuruh saya diam saya itu jawab. Mas Kenapa Aiman. Abang dulu Kamu nggak pernah 2014 nyuruh saya diam, komisaris main utama? aja. Kenapa Abang mundur? Oke, nanti kita Coba kembali saat sampaikan lagi ke tetap saya. bersama kami Bersuara. Pertanyaan itu tidak tepat.